Kita lanjutkan mengaji Al-Mahajjatul Ba'dha karya Syekh Fauzi Al-Karkari, Syekh Muhammad Fauzi. Wa fil muqabili ainul hissi al-mubsiratu lil qaidi wal jihati. Selanjutnya sebagai antonim atau sebagai mata yang berhadapan dengan mata hati, yaitu mata kepala, ainul hissi. Mata kepala ini adalah mata fisik. Al-mubsiratu lil qaidi, mata fisik ini melihat keterbatasan. Wal jihati, dan arah. Artinya bahwa mata kepala ini hanya melihat sesuatu yang terbatas. Berarti ini tidak bisa melihat Allah begitu, karena Allah itu kan dia tidak muqayyad, dia tidak terbatas, dia tidak dibatasi oleh arah, tidak dibatasi oleh apapun. Al-mutaqawqi'a fil wahmi, yang dibatasi atau berada di dalam tempurung waham. Berada di dalam tempurung waham. Artinya bahwa mata kepala ini, yang dilihat oleh mata ini adalah waham, adalah ilusi gitu. Arti sangat sempit sekali gitu. Kelemahan-kelemahan mata kepala sudah kemarin. Allati la yurqi atau la yarqa nadhruha ilal ma'na qaidun mulatin, yang pandangan mata kepala ini tidak bisa naik menuju makna walaupun hanya sejengkal. Artinya mata kepala ini tidak bisa melihat makna, hanya bisa melihat fisik, hanya bisa melihat indrawi. Yastadillu sahibuha bil wahmi alal haqqi. Orang yang menggunakan mata kepala, dia berarti membuat argumentasi dengan ilusi. Bumi ini kan dia waham sebenarnya. Alal haqqi, untuk menemukan sang maha hak. Makanya keterbatasan orang yang mengandalkan mata kepala saja tanpa naik pada tingkat mata yang lain, berarti orang itu membuat argumentasi ilutif untuk menemukan sang maha hak. Wabil imkani alal wujubih, dan menggunakan mata kepala ini untuk membuat argumentasi dengan imkan. Ini kan alamul imkan, bumi langit ini alamul imkan, untuk menemukan al-wujub. Al-wujub berarti menemukan az-zatul wajibil wujud, az-zat yang maha wajib wujud gitu. Wabil makhluqi alal khaliqi, dan menggunakan makhluk, kan makhluk semua nih, bumi, langit dan isinya semuanya makhluk, untuk menemukan al-khaliq, yang sang maha pencipta. Ini orang kalau menggunakan mata kepala. Wabil fana'i alal baqa'i, dan menggunakan kefanaan, ini kan fana semuanya, alal baqa'i, untuk menemukan keabadian. Dunia ini untuk menemukan akhirat. Artinya tidak bisa begitu. Untuk menemukan untuk menemukan al-haq, untuk menemukan al-wujub, untuk menemukan al-khaliq, untuk menemukan al-baqa. Ketika orang masih fokus kepada mata kepala, maka dia yang digunakan itu instrumennya adalah waham atau imkan atau makhluk atau fana begitu. Sehingga kalau waham ya hanya menemukan waham, ilusi menemukan ilusi, imkan menemukan imkan. Kalau imkan ini sebenarnya sudah istilah ilmu tauhid ya. Jadi tauhid itu dia alamul imkan ini, dia untuk menemukan al-wujub, dia terus fokus pada tanzih, pada tidak gitu, pada makanya untuk mendefinisikan Allah itu, kalau di dalam ilmu tauhid itu atau ilmu kalam, dia adalah al-ismu, nama. Al-ismu al-wajib. Al-ismu lidzati adalah nama untuk zat al-wajibul wujud, yang wajib ada. Kalau dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dan itu yang sering kalau orang
misalnya mempelajari ma'rifat itu, oh kamu kok hanya menyembah nama gitu. Kalau di Karkaria tidak begitu caranya. Karena ilmu ma'rifat itu tidak dipelajari, tetapi didapatkan dengan banyak beribadah. Lalu dia ilmunya laduni begitu. Makanya saya tidak pernah ngomong tentang ilmu ma'rifat, karena bukan begitu caranya. Bukan dengan cara obrolan, bukan dengan cara mulut ke mulut, atau bukan dengan cara kitab ke kitab, atau dengan baca kitab, bukan. Di Karkaria itu ilmu hakikat ma'rifat, cara mendapatkannya adalah dengan khalwat. Dengan khalwat. Setelah khalwat baru di situ dituangkan ilmunya. Dituangkan ilmunya artinya orang yang sudah di dalam khalwat, maka dia akan dilemparkan ke dalam lautan hakikat, lalu dia tenggelam gitu. Dia tenggelam benar-benar sehingga dirinya sendiri menjadi lautan hakikat itu. Gitu. Atau kalau bahasa kiasannya, dia diberikan minuman arak azali sehingga dia teler gitu. Teler, dan sehingga dia tidak melihat kecuali Allah karena sudah teler banget. Bumi, langit dan isinya sudah tidak ada kalau orang sudah khalwat. Faya ajaban kaifa yustadallu alaihi bima huwa mansubun ilaihi. Ini ungkapan Syekh itu, faya ajaban, aduh mengherankan sekali gitu. Bagaimana mungkin yustadallu alaihi bima huwa mansubun ilaihi, bagaimana mungkin dijadikan argumentasi sesuatu yang dinisbatkan kepadanya begitu. Ini imkan kok ingin menemukan wujud gitu, fana kok ingin menemukan baqa, terus waham kok ingin menemukan al-haq. Ya ajaban, aneh banget begitu. Oleh karena itu disimpulkan oleh Syekh ini, fahiya ainun hissiyatun. Oleh karena itu mata kepala itu adalah mata hissi, mata indrawi, mata fisik, mata materi. Lidzalika la tara illa al-hissah. Oleh karena itu mata kepala ini tidak melihat kecuali indra, kecuali al-hiss, kecuali yang bisa diindra gitu. Wala tudrik illa al-hissa, dan tidak memahami kecuali indrawi. Qayyadathul jufun wal ahdabu, yang dibatasi oleh bulu atau apa bahasa ini yang mata nih, pelupuk. Pelupuk atau ahdab. Wa qaharaha qausul hajib al-ulwi fa kana bil jufuni muqayyada wa bil hajibi mahjubah. Ini menjelaskan tentang mata kepala, bahwa mata kepala itu sangat terbatas dan hanya melihat fisik saja. Sehingga mata kepala ini adalah mata fisik, sehingga tidak melihat kecuali materi dan tidak memahami kecuali materi. Dibatasi oleh pelupuk mata dan bulu mata. Ditundukkan oleh lengkungan alis atas. Jadi mata ini dibatasi oleh pelupuk mata dan dihijab oleh alis. Mengenai mata kepala ini tidak digunakan di dalam Thariqah Karkaria. Artinya ketika saya bilang melihat, berarti bukan dengan mata kepala. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa mata kepala ini hanya melihat materi. Sedangkan yang dilihat itu adalah cahaya ilahi atau cahaya Allah atau nurullah. Atau pada level yang yang lebih rendah gitu. Melihat Nur Muhammad. Tapi itu tidak dibahas tuh. Tidak dibahas semuanya. Itu ilmunya kalau di Karkaria itu pakai ilmu laduni. Makanya saya gak pernah ngomong, gak pernah membahas Nur Muhammad atau macam-macam, kecuali sangat mendesak karena yang diskusi itu ngeyel banget, baru tuh dikeluarin tuh ilmunya dikit-dikit, tapi nggak bisa panjang lebar. Ini kitab Mishkatul Al-Mahajjatul Bayda karya Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Nah, lalu selanjutnya bagaimana Karkaria itu memberikan arti mata kepala? Karena tadi kan tidak dipakai mata kepala ini. Tidak dipakai. Bentar.